Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syabab, ahlan wa sahlan wa marhaban. Jumpa kembali bersama saya Cak Faruk di Dars Arabi, belajar bahasa Arab sambil santai. Syabab, kali ini kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan i'rab. Masih ingat kan apa itu i'rab? I'rab itu perubahan bunyi atau harokat akhir kata dalam bahasa Arab. Nah, kali ini kita masuk ke kategori kedua, yaitu i'rab dari kata benda yang berbentuk ganda. Kalau di video sebelumnya itu kan untuk i'rab kata benda yang berbentuk tunggal ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan kata benda yang berbentuk ganda. Bagaimana i'rabnya? Oke, kita langsung masuk. Kita ulas dulu tentang i'rab itu apa untuk sekedar mengingatkan. I'rab yaitu apa? Perubahan bunyi akhir kata karena perbedaan posisi atau preposisi. Nah, untuk posisi itu kan ada S, P, O, K, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke, nah sekarang kita masuk bentuk kata yang ganda ya, kata benda tapi ganda atau bermakna dua. Nah, untuk posisi subjek dan predikat itu tandanya adalah dengan ditambahi alif dan nun di belakang kata itu. Ya, alif dan nun di belakang kata itu. Contohnya, kita lihat sini ada kata al-kitabani fil haqibah. Kata yang berwarna biru itu al-kitabani. Nah, ini adalah subjek ya. Dua buku itu ada di dalam tas. Nah, karena dia berposisi sebagai subjek, nah, maka dia diberi tandanya bukan lagi harokat, tapi tandanya adalah huruf alif dan nun kasroh. Jadi, al-kitabani fil haqibah. Dua buku itu ada di dalam tas. Selanjutnya, kata yang posisinya adalah predikat sama juga ditandai dengan akhiran alif dan nun. Contohnya ini, Khalid wa Musa ustadzani. Khalid dan Musa, dua orang ya, adalah seorang guru atau ustadz. Nah, karena ini sebagai predikat, maka tandanya adalah alif dan nun di akhir. Jadi, subjek dan predikat tandanya adalah alif dan nun untuk kata benda yang ganda ini. Kita lanjut ke kata yang berposisi sebagai objek. Kata yang berposisi sebagai objek dan juga kata yang berposisi sebagai keterangan, dia ditandai dengan huruf ya dan nun. Ya dan nun. Kita lihat contohnya langsung biar semakin paham. Aqra'u al-kitabaini fil yaum. Ini contoh yang objek ya. Aqra'u, saya membaca. Al-kitabaini, dua buku. Fil yaum, dalam sehari. Nah, dua buku ini kan objek. Nah, karena dia berposisi sebagai objek, maka dia ditandai dengan ya dan nun. Karena ini katanya berbentuk ganda. Kitabaini, dua buku. Jadi bukan lagi pakai alif dan nun, tapi ya dan nun. Oke, selanjutnya, kalau kata itu berposisi sebagai keterangan, maka dia juga diberi tanda ya dan nun di akhirnya. Kita lihat contohnya langsung. Ana akulu ar-ruzza marrotaini fil usbu'. Lihat tulisan yang biru ya. Saya akulu makan ar-ruzza. Ar-ruzza, nasi ya. Nah, diharokati fathah ya karena dia objek. Masih ingat di video sebelumnya kan? Kemudian marrotaini, dua kali. Marrotaini, dua kali. Ini kan keterangan ya. Makan nasinya dua kali fil yaum, dalam sehari. Nah, marrotaini, dua kali. Ini ditandai dengan ya dan nun di akhirnya karena dia adalah keterangan. Sampai di sini paham? Kita lanjut ke kata yang ada awalan atau preposisinya. Tandanya juga sama ya dan nun. Contohnya, saya belajar di dua pesantren. Bahasa Arabnya, ana adrusu fi al-ma'hadain. Fi al-ma'hadaini.
dua pesantren. Kenapa ini ditandai dengan ya dan nun? Karena ada fi, ada preposisi fi ini ya. Nah, ini saja tanda untuk kata benda yang berbentuk ganda. Jadi gampang ya, tandanya hanya ada dua, yaitu alif nun atau ya dan nun. Yang alif nun berlaku untuk subjek dan predikat, sisanya yaitu objek, keterangan, atau preposisi, semuanya menggunakan tanda ya dan nun. Nah, Syabab, sampai di titik ini sudah paham kan? Nah, kalau paham, coba kita masuk ke sesi latihan ya. Kita harokati bersama-sama. Kita tentukan bagaimana tanda atau perubahan akhir katanya. Yuk langsung masuk latihan. Oke, kita harokati ya. Ini ada kalimat pertama, Aisyah dan Sari adalah mahasiswa di Universitas Al-Azhar. Kita harokati lengkap ya. Aisyah dan Sari itu kan subjek ya. Kalau subjek harokatnya kalau untuk bentuk tunggal masih ingat pakai dhamma ya. Aisyah tuh, nah, oke. Dan Sari, wasari, kalau Sari ya Sari terus, tidak Sariu karena nama aslinya Sari. Dua orang mahasiswa. Thalibatani, ya. Thalibatani. Ini pakai alif dan nun. Kenapa? Karena dia berposisi sebagai predikat. Subjeknya itu kan Aisyah dan Sari. Predikatnya thalibatani. Ya. Posisi predikat tandanya adalah alif dan nun. Selanjutnya di Universitas Al-Azhar fi jami'ati karena ada fi ya, jadi jami'atil azhari. Oke. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Kalimat yang kedua. Rohim tinggal bersama kedua orang tuanya. Oke. Rohim. Nah, rohim kita harokati rohim. Rohimun ya, rohimun ya, karena dia tunggal satu orang dan dia berposisi sebagai subjek ya. Rohimun yaskunu tinggal ya, diharokati dhamma karena dia predikat ya, predikat dan tidak ada preposisinya ya. Predikat harokatnya dhamma untuk bentuk tunggal. Nah, ma'a ini adalah preposisi ya. Dia temannya fi, temannya min itu ya. Ma'a. Nah, kalau ada kata berbentuk ganda al-walidaini, nah maka ini tandanya adalah dengan ya dan nun. Ma'al walidaini. Ya, bukan walidina ya. Walidaini, maaf. Ma'al walidaini. Jadi kedua orang tua ini walidaini. Kenapa kok enggak bukan walidani? Karena ada ma'a di sini. Ma'a itu temannya fi, sama-sama preposisi. Kita lanjut. Kalimat ketiga, kedua dokter itu pergi ke masjid. Berarti kedua dokter itu posisinya adalah subjek ya. Subjek. Kalau subjek tandanya adalah alif dan nun. At-tabibani. Ya, tabibani. Nah, dia subjek. Jadi pakai alif dan nun. Yadhabani predikatnya. Ya, sama-sama juga harus ditambahi alif dan nun. Kenapa? Karena antara subjek dan predikat itu harus sama ya. Kalau dua ya dua, kalau satu atau tunggal ya tunggal juga. Ilal ke masjid. Nah, ini masjid. Lengkapnya bagaimana harakatnya? Masjidu apa masjidah? Iya, masjidi. Kenapa? Karena ada preposisi ila ini ya. Lis sholat, apa ini tati itu? Lis sholati, benar. Kenapa? Karena ada lis sholati, ada lamnya ini. Lamnya ini juga masuk preposisi untuk sholat. Oke, kita langsung ke kalimat keempat. Saya membaca 2 buku di perpustakaan. Saya, ana, membaca akra'u, ya, akra'u, ya, predikat. Kemudian 2 buku menjadi objek ini ya. Karena menjadi objek, tandanya adalah ya dan nun. Ya dan nun di akhir ini ya. Akra'u kitabaini. Saya membaca 2 buku. Fil maktabati itu fil maktabati di perpustakaan. Kenapa harokatnya kasroh? Karena ada fi. Oke, ada preposisi. Semakin paham ya? Kita lanjutkan.
Kalimat terakhir, saya belajar bahasa Arab di Saudi selama 2 bulan. Oke, bahasa Arabnya, saya belajar adrusu. Ya, adrusu ini artinya sudah saya belajar, karena ada hamzah di depannya ini ya. Adrusu saya belajar. Bahasa Arab ini sebagai objek. Harakatnya apa? Masih ingat? Iya, fathah. Al-lughata al-arabiyyata. Kemudian, keterangan tempat di Saudi. Fis Saudiya. Iya, ti karena ada fi ya. Kemudian keterangan berikutnya adalah selama 2 bulan. Nah, ini kan kata keterangan dan berbentuk ganda. Jadinya tandanya adalah apa? Ya dan nun. Syahraini. Syahrun itu kan 1 bulan. 2 bulan syahraini. Jadi bukan alif nun, bukan syahrani, tapi syahraini karena dia berposisi sebagai kata keterangan. Tapi syabab, sampai di sini paham kan? Insya Allah gampang lah ya i'rab itu. Nah, kalau teman-teman sudah merasa paham, akan saya uji, akan saya tantang untuk mengerjakan kuisnya. Silahkan kuisnya sudah ada di deskripsi, silahkan diklik situ dan silahkan kerjakan. Semoga teman-teman semuanya sudah benar-benar paham dan bisa mengerjakan kuisnya dengan maksimal. Kalau ada pertanyaan atau apapun ya terkait dengan i'rab atau secara umum terkait dengan bahasa Arab, silahkan tulis di kolom komentar dan insya Allah Ane respon. Ala kulli hal, syukran sudah nonton video kali ini dan jangan lupa kabari teman-teman yang lain biar sama-sama paham dan barakallahu fikum wa ilal liqa.